Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali lagi di pagi-pagi kita ngopi bareng Prof. Zudan. Pagi ini kita akan pengen tahu tentang manfaat atau pemanfaatan data pendudukan untuk pembangunan. Sebenarnya seperti apa? Karena dari beberapa obrolan pagi kita jelas bahwa ada data nomor induk kependudukan yang memuat banyak hal. Nah, ada sekian ribu sudah bekerja sama dengan Dukcapil untuk memanfaatkan data itu. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya pemanfaatan data-data itu untuk keperluan mungkin bisnis, ekonomi, atau mungkin untuk keperluan perencanaan pembangunan atau apa, dan seterusnya. Tapi akan lebih pas kalau langsung Prof. Zudan yang memberikan tausiah paginya. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh kerabat desa yang berbahagia, Mas Suryo Koco, sahabat saya, mentor yang baik hati, teman-teman TV Desa, serta seluruh pemirsa TV Desa dan kawan-kawan Dukcapil seluruh Indonesia yang pagi hari ini sudah bergabung, kita ngopi lagi hari ini. Tidak terasa Mas, sudah 10 kali kita ngopi pagi. Iya, udah 10 episode ini, Bro. Cepat sekali ya, 10 hari ya. Tidak terasa. Nggak berasa sudah mau akhir bulan juga ini. Hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semuanya, kerabat desa, setelah Indonesia merdeka 70 tahun lebih ya, dari 1945 ya, kemudian sampai sekarang, apa sih dari administrasi kependudukan yang masih terus bisa kita manfaatkan dengan baik. Kalau kita melihat dari kilas balik kesejarahannya, dokumen kependudukan Indonesia itu atau administrasi kependudukan Indonesia itu jauh sebelum Indonesia merdeka sudah dilaksanakan. Belanda mengawali dengan namanya pencatatan sipil. Jadi di berbagai kota besar yang tradisi pemerintahannya sudah ada sejak zaman Belanda, seperti Kota Semarang, Kabupaten Bandung, ya, Kabupaten Purworejo, Yogyakarta, Jakarta, itu tradisi-tradisi administrasi kependudukannya sudah sejak zaman Belanda. Kemudian dilanjutkan di era kemerdekaan, sampai kemudian dilanjutkan di era Orde Lama, Orde Baru. Dokumen kependudukan kita semakin lama semakin lengkap. Dulu yang paling banyak hanya akte lahir, akte mati, akte kawin, akte cerai. 4 dokumen itu yang paling dominan. Sekarang berkembang menjadi 24 dokumen kependudukan. Nah, rekan-rekan kerabat desa semuanya, dokumen kependudukan kita menjadi awal dari kita membuat data. Dulu masyarakat menyerahkan datanya untuk dibuatkan dokumen. Tetapi karena masih manual prosesnya, belum disimpan ke dalam sebuah model big data, maka lahirnya hanya berupa dokumen-dokumen kertas-kertas. Akte kelahiran berupa kertas, akte kematian berupa kertas, akte perkawinan, akte adopsi, ya, pengangkatan anak, kemudian surat-surat keterangan, termasuk kartu keluarga, kartu identitas yang terdiri zaman dulu hanya KTPL dan mulai 2016 bertambah kartu identitas anak. Nah, seiring perkembangan teknologi dari dokumen tadi, kemudian datanya dikomputasi, dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian dari dalam komputer disusun sebuah aplikasi. Datanya mulai terintegrasi. Datanya mulai tersusun dalam data kependudukan
terdapat 31 elemen data. 31. Jadi ini jumlah yang besar, jumlah yang masif, dan tersusun seluruh Indonesia dengan standar data yang sama. Indonesia sangat besar. Nah, saat ini dari dokumen-dokumen kependudukan itu tersusunlah data kependudukan. Yang tadinya layanan Dukcapil berupa dokumen, sekarang bertambah satu lagi, layanan administrasi kependudukan menghasilkan dokumen kependudukan dan menghasilkan data kependudukan. Ini perkembangan yang terus diupdate dan dilaksanakan di Republik Indonesia kita yang tercinta ini. Jadi data kependudukan. Data kependudukan sekarang sudah berapa besar? Sudah 268 juta by name by address. Yang dimaksud by name by address itu namanya lengkap, NIK-nya 16 digit, ada nomor KK-nya, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, nama bapak, pekerjaan, golongan darah, agama, ya, dan seterusnya sampai terisi 31 elemen data, termasuk ya kalau ada cacat seseorang yang mohon maaf ada difabel itu ditulis untuk memudahkan nanti pelayanan publiknya. Misalnya dengan menggunakan kursi roda itu ditulis. Tidak apa-apa. Kita bekerja sama dengan organisasi disabilitas untuk memfasilitasi pelayanan publik ini. Sekarang datanya mulai terkumpul tentang penyandang disabilitas di Indonesia untuk diberi pelayanan publik dengan berbasis afirmasi. Nah, data kita itu terus dilakukan improvement, pengembangan ini dilakukan untuk menjaga keakurasian data. Di dalam sistem big data, keakurasian data atau keakuratan data menjadi kunci penting. Nah, inilah yang perlu kerabat desa semuanya, para pemirsa TV Desa memberikan dukungan kepada negara dalam kaitannya dengan updating data. Nah, sistem kependudukan kita berbasis pelaporan. Nah, updating data ini dilakukan melalui pelaporan oleh penduduknya atau oleh keluarga dari penduduk tersebut atau oleh penerima kuasa. Jadi kita boleh mengupdate data dengan mengkuasakan kepada seseorang. Misalnya karena kita sakit atau seorang ibu baru saja melahirkan, memberikan kuasa kepada adiknya untuk mengurus updating kartu keluarga karena menambah data anak. Boleh. Tetapi yang paling baik minimal oleh keluarganya. Nah, updating data perlu dilakukan karena data kependudukan kita sangat dinamis. Apa yang dinamis itu? Pertama, jenis pekerjaan atau pendidikan. Itu dinamis sekali. Hampir setiap tahun jutaan data berganti. Karena ada yang naik dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA kuliah, kuliah lulus bekerja. Atau dari SMA langsung bekerja. Jadi Mas Suryo Koco, di kita itu penduduk kita dinamikanya sangat tinggi. Yang berpindah penduduk dalam satu hari, kalau saya melihat ke dalam data center, itu bisa sampai 10.000 surat pindah dalam satu hari. Nah, kita bisa bayangkan dalam 30 hari itu bisa ada 300.000 surat pindah. Dalam satu surat pindah bisa dua anggota keluarga yang berpindah. Bisa juga 4, bisa juga hanya 1. Berarti dalam 1 bulan itu bisa 1 juta keluarga berpindah. Kalau kita asumsikan dalam 1 surat keterangan pindah itu 4 anggota keluarga. Jadi peran masyarakat dalam membangun big data ini sangat besar. Sehingga nanti negara kita Indonesia memiliki big data yang akurat karena penduduknya sadar administrasi kependudukan yang kita dorong melalui GISA.
Gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Ini kita sudah lakukan 2 tahun lebih sejak bulan Februari. Bisa itu apa, Bro? Bisa itu adalah ikhtiar dari pemerintah untuk mendorong masyarakat melakukan salah satunya updating data kependudukan. Jadi dalam ada singkatan atau apa? Biasanya kan suka ada singkatan-singkatannya. Ya, GISA itu singkatan dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Oh, GISA ya, pakai golf ya? Golf, ya. Nah, ini kita dorong agar 4 instrumen penting dalam administrasi kependudukan itu membangun kesadaran bahwa administrasi kependudukan adalah bagian dari hidup kita. Pertama yang harus didorong adalah masyarakat. Karena pemilik data itu adalah masyarakat. Sehingga kepentingan terbesar dengan updating data itu adalah masyarakatnya sendiri. Sehingga setiap kali melakukan pelayanan publik sudah tidak perlu lagi yang bersangkutan mengupdate. Karena sudah diupdate rutin oleh yang bersangkutan. Sehingga saat butuh tidak nabrak-nabrak. Banyak sekali pengalaman praktek kita, Mas Suryo Koco, penduduk itu nabrak-nabrak, ketika butuh baru ngejar-ngejar ke Dinas Dukcapil. Ketika sakit, mau masuk sekolah, mau bekerja, ketika sakit, tiba-tiba baru nabrak-nabrak ngurus ke Dukcapil kan ternyata belum foto KTP elektronik, sedang sakit. Alhamdulillah kawan-kawan kita bergerak sigap, lakukan jemput bola ke rumah yang sakit itu. Atau banyak yang jemput bola melayani perekaman di rumah sakit. Jadi saya kalau boleh usul di sesi berikutnya, Mas Suryo Koco, kita terjunkan kawan-kawan yang sedang jemput bola dalam suasana-suasana yang dramatis. Ada jemput bola di rumah sakit, ada jemput bola di rumah penduduk di daerah terluar yang penduduknya sedang tergolek di ranjang. Atau di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat yang perlu ekstra keras usahanya. Ini semuanya dilakukan dalam rangka mengupdate data kependudukan agar bisa dimanfaatkan oleh berbagai lembaga. Bagaimana Indonesia selalu kita dorong dengan teman-teman di Dukcapil adalah bertransformasi. Transformasi dari dokumen menuju data. Transformasi dari dokumen dan data yang dipakai oleh dirinya sendiri saja, kemudian di-sharingkan untuk dibagi atau dibagi pakai dengan berbagai lembaga. Maka sekarang sudah hampir 3.000 lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil pusat dan daerah. Lembaga-lembaga itu juga lembaga-lembaga dari pusat sampai dengan daerah. 5 tahun lalu, lembaga yang bekerja sama itu baru 70-an, Mas. 5 tahun lalu, 2015. Nah, sekarang sudah hampir 3.000 lembaga. Ini menunjukkan bahwa data kependudukan itu memberikan kontribusi yang positif dalam berbagai aspek pembangunan. Karena kalau kita melihat trennya, kalau tidak memberi kontribusi yang positif, pasti tidak akan ada perkembangan yang sedemikian pesat. Dalam waktu 5 tahun terjadi pertumbuhan dari 70-an lembaga, sekarang sudah hampir 3.000 lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil pusat dan daerah. Seperti itu, Mas Suryo Koco. Oke, 3.000 lembaga yang sudah bekerja sama. Kerjasama itu harus dilakukan atau hanya boleh dilakukan oleh siapa, Prof? Umpama nih, apakah harus badan hukum terdaftar atau kemudian kalau ormas berarti sudah tercatat dan seterusnya, Prof? Nah, kalau kita melihat konfigurasi normatifnya, ya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan kerabat desa yang berbahagia, kalau kita melihat kerangka normatif, konfigurasi regulasinya sudah mengatur dengan lengkap bagaimana pemanfaatan data ini.
Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang 24 tahun 2013, yang kemudian dijabarkan di dalam Permendagri 102 tahun 2019. Nah, ini Permendagri yang kedua yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya Permendagri nomor 61 tahun 2015. Nah, ini diatur siapa lembaga yang bisa bekerja sama. Pertama, yang bisa bekerja sama adalah lembaga yang memenuhi kategori berbadan hukum Indonesia. Nah, apakah badan hukum Indonesia itu dibagi dua? Pertama, badan hukum publik seperti lembaga pemerintah, lembaga negara, Pemda, ya. Jadi kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dengan dinas-dinasnya boleh bekerja sama. Yang kedua, badan hukum swasta, bukan badan hukum pemerintah, tapi badan hukum swasta. PT, yayasan, koperasi, ya itu boleh bekerja sama sepanjang didirikan dengan kategori badan hukum Indonesia. Kalau PT pemiliknya Indonesia, didirikan di Notaris Indonesia, kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Ini menjadi penting aspek normatif itu karena negara, ini ada filosofinya, Mas Surya Koco. Mengapa negara mendorong berbagi pakai data kependudukan untuk kepentingan pembangunan? Nah, kepentingan pembangunan ini ada 5 aspek utamanya. Pertama, aspek pelayanan publik. Jadi kalau kita lihat dalam pelayanan publik, itu rumah sakit, banyak sekali yang menggunakan data kita. Kemudian perbankan, kemudian Badan Pertanahan Nasional, kepolisian untuk membuat SIM, Badan Pertanahan untuk pembuatan sertifikat tanah, lembaga asuransi untuk membuat polis asuransi. Ini pelayanan publik, juga perguruan tinggi. Perguruan tinggi besar seperti Universitas Diponegoro, Universitas 11 Maret, ITS, bahkan universitas terbuka juga kerjasama dengan menggunakan data Dukcapil untuk registrasi mahasiswa. Pelayanan publik yang lain untuk pendaftaran CPNS, Mas, itu menggunakan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nah, yang kedua, untuk perencanaan pembangunan. Nah, ini digunakan oleh Bapeda, Bappenas, berbagai lembaga untuk melakukan perencanaan. Untuk mengukur berapa sih kebutuhan guru. Kita harus tahu murid SD, SMP, SMA. Maka updating datanya harus tepat. Kemudian yang ketiga untuk membagi anggaran atau alokasi anggaran. Nah, kerabat desa semua. Alokasi anggaran untuk dana desa itu basisnya dari data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Jadi setiap tahun Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil itu memberikan data kepada Kementerian Keuangan. Diberikanlah data per desa, jumlah penduduknya berapa. Kemudian yang keempat untuk pileg pilpres. Kemudian untuk pilkada, itu menyusun daftar pemilihnya, KPU menggunakan basis data Dukcapil ditambah dengan coklit. Karena ada penduduk yang pindah, penduduk yang meninggal dunia menjadi TNI, menjadi Polri. Dan yang terakhir, ini yang penting juga perlu saya sampaikan. Data kependudukan kita digunakan untuk penegakan hukum. Polri, Kejaksaan, KPK menggunakan data dari Dukcapil untuk misalnya kalau mau melakukan OTT, kalau mau menangkap teroris, misalnya dalam demo-demo kemarin, demo pileg pilpres, demo undang-undang cipta kerja, bagi yang merusak fasilitas umum itu hanya difoto oleh aparatnya, Mas Surya Koco. Difoto wajahnya, kemudian di face recognition dengan data yang ada di Dukcapil. Nanti akan diketahui yang bersangkutan tinggal di mana, orang tuanya siapa, keluarganya siapa. Sudah bisa diketahui. Tinggal dilakukan konfirmasi. Kalau memang itu benar, maka kemudian masuk dalam catatan bahwa ini pernah melakukan kerusakan. Iya, betul. Jadi setelah data ya, Prof? Harus jadi orang baik berarti ya. Gara-gara Prof Judan ini kemudian memaksa orang harus jadi orang baik, tidak berperilaku aneh.
Jadi kita belajar dari berbagai negara. Mengapa di Korea Selatan itu, Mas, semua orang, banyak sekali orang berani keluar malam sendiri, jalan-jalan sendiri, di taman-taman sendiri, ya, di stasiun kereta api, karena di sana CCTV-nya itu banyak sekali. Kemudian kalau ada orang nakal, coret-coret gedung, coret-coret tembok, itu terpantau CCTV. Wajahnya langsung bisa diketahui. Nah, untuk itulah kalau kita masuk ke berbagai negara, langsung wajah kita difoto. Nah, akhirnya kalau orang Indonesia misalnya di Korea terus kesasar, dia ketangkap CCTV, nanti akan bisa diketahui, oh ini orang asing yang kesasar, atau ini orang asing yang bandel. Bisa langsung diketahui. Nah, oleh karena itu dengan perkembangan administrasi kependudukan, dari dokumen kemudian melahirkan data itu, Mas, kita harus berperilaku yang baik. Karena semakin lama pemerintah akan lebih mudah untuk melakukan pencegahan kejahatan. Ya, kita akan mudah mencegah kejahatan sebelum orang berbuat diingatkan, kamu kalau demo hati-hati. Di jalan-jalan jangan nakal, jangan melakukan misalnya pelecehan seksual. Nanti dari CCTV akan kelihatan. Jangan artinya mau demo, mau menyalurkan aspirasi itu tidak salah. Tapi ketika kemudian nyabut tanaman, kemudian nyolek-nyolek perempuan atau yang perempuan nyolek laki-laki, lah itu baru bermasalah ya, Prof? Iya, menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat, monggo, boleh dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara Indonesia. Tapi kalau mulai merusak fasilitas publik, merusak mobil di jalan, itu termonitor. Nah, itu tidak sulit untuk mencari siapa pelakunya. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan. Peran data kependudukan salah satunya adalah untuk pencegahan kriminal. Nah, ini memerlukan dukungan rekan-rekan semuanya, kerabat desa, tolong disampaikan, disosialisasikan bahwa dengan semakin majunya administrasi kependudukan, data ini digunakan untuk banyak hal. Salah satu yang perlu menjadi prasyarat bernegara adalah dengan kelengkapan data, dengan semakin canggihnya teknologi, kita dituntut untuk berperilaku yang baik. Oke, Prof, tadi Permendagri 102 2019 tentang lembaga-lembaga yang dimungkinkan untuk melakukan kerjasama. Tadi Prof menyampaikan lembaga publik dan lembaga swasta, artinya lembaga bisnis. Ada juga di situ yayasan, koperasi. Kalau koperasi, Mama seperti saya mendirikan koperasi primer nasional, kemudian karena sekarang sudah digital, saya juga memberikan kesempatan siapapun yang tertarik untuk melakukan registrasi by online. Kemudian mereka memberikan nomor induk kependudukan mungkin plus nomor kakaknya mungkin, kalau yang saya tangkap dari ngopi kita yang kemarin. Dari situ kemudian saya kalau saya sudah ada kerjasama dengan Dukcapil, maka kemudian saya akan saya bisa mengkonfirmasi ke Dukcapil nama ini, nicknya ini, nomor kakaknya ini, kemudian ini datanya benar atau enggak, gitu aja, atau kemudian ada hal lain yang kita bisa dapatkan, Pak? Ya, pertama model kerjasamanya. Ya. Untuk bisa bekerja sama, maka harus dimulai dengan pintu, kalau dalam hukum perdata yang disebut dengan perjanjian. Oke. Maka dibuatlah perjanjian kerjasama. Ya. Ini menjadi pintu pertama. Undang-undangnya sudah membolehkan, Permendagri sudah membolehkan, tetapi siapa yang boleh, hak dan kewajibannya apa, maka dibuatlah perjanjian kerjasama. Maka berbagai lembaga itu mendaftar ke Dukcapil, pusat dan daerah. Kalau lembaga daerah bekerja sama dengan di daerah saja. Kalau lembaga yang pusat bekerja sama dengan di pusat. Kalau lembaga kalau pusat kan semua datanya jadi satu di pusat juga kan, Prof? Iya, betul. Oke. Jadi kalau membutuhkan lembaga yang integrasinya nasional, itu kerjasamanya dengan pusat. Oke. Misalnya rumah sakit, Mas Suryo Koco. Ya. Rumah sakit Muwardi di Solo, yang dirawat kan dari Klaten, dari Solo, dari Karanganyar,
maka kerjasamanya harus dari nasional. Tetapi kalau pemerintah kabupaten, misalnya ada lembaga yang hanya membutuhkan data satu kabupaten, lembaga yang ingin memberi kabupaten, lembaga yang ingin memberi beasiswa bagi yayasan umpamanya bergeraknya hanya di kabupaten, maka kerjasamanya dengan Dukcapil kabupaten. Misalnya lembaga ingin memberi beasiswa kepada murid SD di Kabupaten Mesuji, maka cukup kerjasama dengan Dinas Dukcapil Mesuji. Kalau dia ingin memberikan bantuan subsidi bagi ibu yang baru melahirkan, ibu-ibu di Kabupaten Gunung Kidul, cukup kerjasama dengan Dinas Dukcapil Gunung Kidul. Oke. Nah, Prof, ini kita bangun. Ada yang menggelitik saya ketika sekarang ini kan banyak juga organisasi-organisasi, lembaga yang kemudian mengklaim punya anggota sekian juta, sekian banyak orang, dan seterusnya. Mungkin pertanyaannya adalah sejauh sampai hari ini, Bro, apakah sudah ada organisasi kemasyarakatan, ormas, atau kemudian partai politik yang bekerja sama dengan Dukcapil untuk kemudian dia melakukan verifikasi atau validasi terhadap simpatisannya. Kalau kita bicara partai nih, partai kan ada simpatisan, ada kemudian partisipan, ada anggota, ada kader gitu kan. Untuk kemudian dia mengklaim bahwa saya punya sekian anggota atau sekian simpatisan atau sekian partisipan, itu sudah adakah, Prof, partai yang kemudian sudah melihat ini sebagai sesuatu yang harus dikuatkan secara data buat mereka juga? Ya, Mas Surya Koco dan seluruh kerabat desa, saya akan masuk yang pertama tadi tentang koperasi tadi. Oke, monggo. Ada di Indonesia. Ini yang membuat saya juga sedikit terperangah. Ternyata, Mas, ada koperasi di Indonesia yang asetnya itu triliun. Ya. Ada sebuah koperasi yang datang pada kami, Pak, kami ini koperasi memiliki unit simpan pinjam yang memerlukan verifikasi data bagi anggotanya yang akan meminjam. Ini anggotanya diverifikasi, Mas. Ya. Yang koperasi asetnya di atas 1 triliun lebih. Wah, ini luar biasa. Ya. Nah, kemudian kerjasama dengan kita, diverifikasi anggotanya. Dan kami memberikan jawaban dalam verifikasi itu cocok, tidak cocok. Data anggotanya sesuai atau tidak sesuai. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, sudah adakah ormas dan parpol yang mulai mendalami itu? Kalau parpol, baru satu yang bertanya pada kami. Boleh enggak? Baru bertanya? Ya, kami ingin melakukan pendataan. Nah, saya minta tolong dong ajukan proposalnya yang dimaui seperti apa. Oke. Ini harus diverifikasi kan? Tidak boleh nanti inginnya mereka mendapatkan data yang dia kunci, kemudian nanti seseorang ini menjadi kesulitan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Tapi pada prinsipnya kita membangun keterbukaan untuk verifikasi data. Sedangkan ormas mulai satu persatu menghubungi, tetapi melalui institusi-institusinya, Mas. Misalnya melalui kampus. Jadi ada mahasiswa yang ada misalnya di Universitas Muhammadiyah di data. Kemudian yang di NU, yang sekolah di perguruan tinggi yang afiliasinya dengan NU. Kan ada di NTB Universitas NU, ya, Ma'arif dan seterusnya. Ini banyak. Nah, di Temanggung ada juga tuh, Bro, di kampung saya. Ada ya? Iya, kampus NU. Oke, makasih. Oke, Bro, ini nggak berasa sudah di tengah acara kita mesti ngaduk kopi dulu supaya lebih fresh, dan ada beberapa video nanti akan kita tayangkan tentang lembaga-lembaga atau institusi yang sudah melakukan kerjasama dengan Dukcapil. Gitu ya, Prof, ya? Ya, Oke. Kita ngopi dulu. Oke, kita ngopi dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Pagi bareng Prof Zudan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber?
ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa WiFi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Kembali ngopi pagi. Agak batuk. Maaf Pak. Oke, Prof. Kita akan tayangan video yang apa dulu nih, Prof? Halo, Prof. Audionya, Prof. Bapak, suaranya belum. Ya. Seluruh kerabat desa, Mas Suryo Koco, ada pepatah yang mengatakan seeing is believing. Karena melihat, dia percaya. Pemanfaatan data itu seperti apa? Kalau untuk di sektor perbankan, menggunakan data kependudukannya seperti apa? Barangkali kita bisa melihat praktek yang sudah berjalan, Mas Suryo Koco. Oke, kita akan melihat video tayangan dari perbankan memanfaatkan data kependudukan. Baik, terima kasih Bu Wika. Selamat siang, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan. Dengan memasukkan NIK nasabah ke dalam sistem kami, maka data nasabah langsung dapat ditampilkan. Hal ini memudahkan saya dalam melakukan proses verifikasi keaslian KTP nasabah serta memastikan data nasabah benar dan akurat. Nasabah pun merasa lebih nyaman ketika proses pengisian formulir pembukaan rekening menjadi lebih cepat karena telah menggunakan data kependudukan Dukcapil. Data nasabah memiliki peran yang sangat vital bagi Bank Mandiri. Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu kami dalam pengelolaan data nasabah sehingga tercipta database nasabah yang clean, akurat, serta up-to-date. Hal ini sejalan dengan rencana implementasi konsep Big Data di Bank Mandiri, sehingga kami dapat lebih mengenal profil nasabah dan dapat memetakan serta memahami kebutuhan nasabah sejalan dengan strategi bisnis Bank Mandiri untuk terus mengembangkan potensi bisnis melalui pemenuhan kebutuhan nasabah yang terus berubah. Dengan adanya kerjasama Bank Mandiri dengan pihak Dukcapil, sangat mendukung kami untuk menciptakan data nasabah yang valid, secure, dan akurat. Data yang berkualitas tersebut sangat membantu Bank Mandiri dalam mengembangkan potensi bisnis, mengurangi fraud, dan tindak kejahatan, mengingat data yang dihasilkan adalah data yang clean, akurat, dan komprehensif. Terima kasih kepada Direktur Jenderal Dukcapil dan tim atas kerjasama yang baik yang telah terjalin selama ini. Kami harapkan kerjasama baik ini akan terus berjalan di masa yang akan datang. Oke, itu tadi dari Bank Mandiri, artinya sektor perbankan. Kalau sektor perbankan, apa yang kemudian
didapatkan data-datanya ini? Nah, rekan-rekan semuanya, Mas Suryo Koco, dari praktek di Bank Mandiri tadi, catatan-catatan dari teman-teman di Bank Mandiri itu mengatakan terbantu dengan data yang clean, data yang clear, dan data yang akurat. Mengapa data itu menjadi sangat penting bagi lembaga perbankan? Karena sesuai dengan aturan OJK, perbankan itu harus ikut serta dalam pencegahan pencucian uang. Jadi ada semangat untuk anti pencucian uang. Yang kedua, untuk pencegahan pendanaan terorisme. Jadi sekarang semua perbankan dituntut memiliki mekanisme APU dan PPT. Anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme. Nah, salah satu yang bisa digunakan adalah verifikasi datanya yang sudah tadi menggunakan NIK. Teman-teman semuanya, kerabat desa dari lembaga perbankan menyampaikan pada kami, Pak, dulu itu banyak penduduk membuka rekening bank dengan nama yang berganti-ganti, dengan identitas yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin yang dulu terjadi untuk pendanaan terorisme. Satu orang membuka banyak rekening dengan identitas yang berbeda-beda, dengan KTP yang berbeda-beda. Nama misalnya, Mas Koco ini bisa membuka rekening banyak dengan identitasnya. S. Koco, Suryo K, Suryo Koco S, misalnya. Dulu bisa seperti itu. Kalau sekarang tidak bisa, karena seperti Bank Mandiri yang digunakan adalah NIK. Jadi kita membuka rekening di bank manapun, maka yang terbit nomor rekeningnya, namanya itu satu data. Nah, maka di perbankan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil dengan BI, OJK, dan lembaga perbankan itu untuk mewujudkan single ID perbankan. Jadi dimanapun kita membuat rekening, namanya sama. Sekali lagi, Mas Suryo Koco, ini menuntut kita berperilaku yang baik. Oh, akhirnya sekarang kayak membuka rekening cukup menggunakan aplikasi itu karena memang validasinya sudah dari situ ya, cukup dengan KTP, NIK-nya, fotonya, kemudian itu konfirmasi ke Dukcapil gitu ya, Bro. Ya, jadi sekarang perbankan sudah mulai membuka rekeningnya secara online, secara daring. Penduduk bisa membuka dari rumah. Mau ke kantor perbankan juga boleh, sama verifikasinya nanti menggunakan NIK. Nah, itu yang pertama, Mas Suryo Koco, yang digunakan oleh lembaga perbankan. Sekarang kalau kita lihat statistik di Dukcapil, sudah lebih dari 1.100 lembaga perbankan yang bekerja sama dengan Dukcapil dan memanfaatkan data Dukcapil, salah satunya untuk membuka rekening, untuk memberikan kredit dalam rangka mencegah fraud, mencegah pemalsuan dokumen. Itu yang dari perbankan, Mas. Ya, kita bisa melihat lagi yang dari lembaga non perbankan. Mungkin gitu ya, Prof ya? Ya. Oke. Coba kita ikuti yang berikut ini. Pada bulan November 2016 lalu, Adira Finance telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sehubungan dengan pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan KTP elektronik dalam optimalisasi pelayanan kepada nasabah. Dengan adanya kerjasama ini, calon nasabah memperoleh kemudahan dalam melakukan pengisian data serta membantu Adira Finance dalam mempercepat proses dalam melakukan validasi dan verifikasi data calon nasabah, sehingga proses pelayanan pembiayaan kepada nasabah dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Selain itu, proses validasi dan verifikasi data calon nasabah, data kependudukan dapat membantu Adira Finance dalam meminimalkan kemungkinan terjadinya fraud yang dapat merugikan perusahaan. Dengan adanya kerjasama, kami juga dapat mengefektifkan pembaharuan data demografi nasabah dengan menggunakan data kependudukan berbasis nomor induk kependudukan, sehingga membuat kami semakin yakin atas validitas data nasabah yang kami miliki. Dengan adanya data kependudukan nasabah yang lebih bersih, akurat, dan up-to-date, maka memudahkan kami dalam melakukan pengelolaan data nasabah. Salah satu visi dan misi Adira Finance adalah memberikan pengalaman yang menguntungkan dan bersahabat kepada nasabah. Dengan adanya kerjasama ini,
Pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat karena memudahkan nasabah dalam melakukan pengisian data serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data nasabah. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas kerjasama yang sudah terjalin sehubungan dengan pemanfaatan data EKTP dalam layanan pembiayaan Adira Finance. Mari kita sukseskan program Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan segera melakukan perekaman EKTP untuk kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan maupun pembiayaan. Terima kasih. Sahabat setia selamanya. Oke, ini apa? Jadi kerabat desa ketika lembaga-lembaga keuangan non-bank, lembaga kredit dan seterusnya itu sudah bekerja sama, maka jangan pernah terpikir untuk kemudian tidak terdeteksi Anda pindah kemana gitu kan. Ya Prof ya, silakan Prof. Terima kasih Mas Suryo Koco dan seluruh kerabat desa. Dari Adira tadi, pesan yang di ujung belakang itu segera merekam KTP elektronik. Ya. Nah, salah satu bunyi kerjasama kami dengan lembaga-lembaga pembiayaan non perbankan, yang tadi kan lembaga keuangan perbankan diwakili Bank Mandiri. Ya. Yang ini adalah lembaga perbankan, lembaga keuangan non perbankan, diwakili Adira. Itu untuk lembaga pembiayaan seperti leasing. Kalau kita mau beli mobil, beli sepeda motor, ya, beli berbagai kebutuhan tidak melalui perbankan, bisa melalui berbagai lembaga seperti itu. Nah, ini sudah banyak yang bekerja sama. Syaratnya satu, wajib menggunakan KTP elektronik. Nah, mengapa dengan KTP elektronik? Kalau sudah membuat KTP elektronik, sudah melakukan perekaman, maka data penduduk itu pasti hanya tinggal satu yang asli di Dukcapil. Satu yang asli. Kalau palsu kan banyak ya, Mas Koco ya. Artinya banyak itu apa? Siapapun pelaku kejahatan bisa memalsukan uang palsu, ijazah palsu, paspor palsu. Ada nggak KTP palsu? Banyak. Kami bekerja sama dengan Polri mengungkap berbagai pemalsuan KTP elektronik untuk berbagai transaksi. Nah, maka para kerabat desa semua yang berbahagia, kalau mau melakukan transaksi yang benar dalam semua aspek, maka identitas kita harus asli. Dan yang menerbitkan KTPL asli hanya Dinas Dukcapil. Kemarin saya dikomplain, ada rekan media menanyakan, Pak Zudan, ini ditemukan KTP palsu. Ya enggak apa-apa, itu tugasnya polisi untuk mengungkap. Kalau mau cari yang asli, datanglah ke Dinas Dukcapil. Nah, yang palsu itu kan ada di mana-mana. Nah, itu kuncinya. Maka kami membangun ekosistem. Semangatnya dengan perbankan untuk membangun data yang bersih, mencegah fraud, itu ekosistem. Maka kami dibantu dengan lembaga-lembaga tadi, memverifikasinya harus dengan KTP elektronik. Maka seperti di Adira, BCA Finance, ya, Astra Credit Company, ACC, itu tidak akan diproses permohonannya bila tidak memiliki KTP elektronik. Maka sekarang masyarakat wajib memiliki. Artinya ada bagian lain juga yang kemudian ketika lembaga-lembaga itu sudah bekerja sama, sudah mendapatkan data valid dari Dukcapil, bahkan sampai umpama nih saya punya kredit, kemudian saya nunggak, kemudian saya pindah ke alamat ke tempat yang lain, ketika saya melaporkan kan otomatis terdeteksi dari Dukcapil. Mestinya model-model kolektor yang di jalan dan seterusnya itu ketika dengan pola-pola seperti ini berjalan sudah tidak diperlukan lagi ya, Bro? Iya, jadi namanya debt collector itu sudah harus berubah ya, menggunakan metode pendekatan yang terdata dalam administrasi kependudukan. Nggak perlu nyegat di jalannya, karena orangnya domisilinya jelas. Betul. Dan harus lebih beretika. Oke. Seperti itu, karena secara administrasi kependudukan sekarang orang berpindah kemanapun terdata. Iya. Dan dengan kerjasama antar lembaga pembiayaan tadi, kita ini memiliki rating, Mas. Kita ini di rating. Boleh kita memiliki pinjaman mobil banyak,
beli mobil banyak dengan lembaga pembiayaan, yang penting lancar semua. Tapi kalau kita beli satu nggak lancar, mau pindah ke tempat lain, catatannya ada di sana. Ya. Nah, artinya ini sudah pernah punya masalah dengan lembaga keuangan, mungkin pernah nunggak dan seterusnya, mungkin dari lembaga keuangan berikutnya akan mempertimbangkan lebih dalam lagi analisisnya gitu. Benar. Jadi ada istilah di blacklist. Kita pernah mendengar ya istilah di blacklist. Jadi rekan-rekan semua, kalau punya kartu kredit, lupa membayar iuran tahunan, itu di Bank Indonesia muncul blacklist-nya. Di lembaga pembiayaan, kalau kita nakal, kemudian tidak pernah membayar, motornya ditarik, atau mobilnya ditarik, di lembaga pembiayaan muncul istilah di blacklist. Kreditnya macet. Itu akan menjadi catatan terus kalau kita belum melunasi. Maka sekali lagi dengan administrasi yang lebih baik ini, peradaban kita harus berubah menuju peradaban yang lebih baik, Mas. Oke. Nah, monggo. Ada berikutnya juga kita saksikan pemanfaatan data Dukcapil. Indonesia dengan segala potensinya dan dengan jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara memerlukan pengelolaan data kependudukan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dengan adanya sistem KTP elektronik yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, kami atas nama manajemen BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pejabat dan staf Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan akses atas informasi kependudukan dan telah dimanfaatkan oleh seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Bagi kami, akses data ini sangat membantu dalam pengelolaan data tenaga kerja, sehingga proses verifikasi dan pengecekan data pekerja menjadi lebih cepat, aman, akurat, serta terhindar dari pemalsuan data. Dengan adanya NIK KTP elektronik yang terintegrasi dengan sistem kami, data tenaga kerja dapat segera ditampilkan. Hal ini memudahkan kami untuk verifikasi data yang lebih cepat, aman, dan akurat, serta menghindari pemalsuan data. Oke, tadi dari BPJS tentang bagaimana berterima kasih kepada Dukcapil, ini kayaknya testimoni luar biasa untuk Prof. Zudan dan pasukannya. Oke, Prof, ini ada juga beberapa pertanyaan yang tidak terkait dengan tema kita kali ini, tapi masih ada satu video lagi, boleh kita langsung putar aja, Prof? Boleh. Oke, monggo. langsung kita ikutin satu video lagi supaya ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa direspon oleh Prof. Zudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atas kerjasama dengan Telkomsel selama ini sebagai bentuk dukungan Telkomsel kepada pemerintah yang tertuang dalam kegiatan pemanfaatan data kependudukan dalam lingkup tugas layanan Telkomsel. Dengan adanya kerjasama ini, maka data pelanggan dapat divalidasi kebenarannya dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan data kependudukan yang ada.
Kerjasama pemanfaatan data kependudukan ini sangat membantu menghindari penyalahgunaan data serta memberikan kemudahan penyediaan layanan bagi pelanggan jasa telekomunikasi kami. Sejalan dengan otomasi yang dicanangkan dalam proses kegiatan layanan kami, dukungan peningkatan kapasitas dan kemampuan server Dukcapil akan sangat membantu kesuksesan proses registrasi pelanggan seluler. Peningkatan server tersebut secara bertahap kami yakin akan mendukung kebutuhan seluruh operator seluler Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, tadi dari BPJS, kemudian dari Telkomsel, yang pastinya agendanya adalah kemudian akan lebih mendapatkan data pelanggannya dengan pasti. Kemudian kalau untuk lembaga-lembaga bisnis mungkin lebih pada meminimalisir risiko juga pasti, artinya ketika Telkomsel mungkin ada yang pasca bayarnya otomatis kan ketika tagihannya nanti melonjak tidak bisa bayar dan seterusnya, kalau data-datanya secara validasi data lebih dapat secepatnya dilakukan verifikasi dengan kerjasama dengan Dukcapil secara proses lebih cepat dan kemudian secara informasi juga lebih valid. Silakan Prof, sebelum nanti kita mencoba merespon beberapa pertanyaan di chatting kita. Kerabat desa semuanya, Mas Suryo Koco dan kawan-kawan Dukcapil, tadi kita melihat praktek Bank Mandiri, kemudian Adira di lembaga pembiayaan, kemudian yang ketiga kita melihat bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mengelola data pekerja di Indonesia yang kemudian dilayani berbasis data kependudukan di Dukcapil. Juga di sana digunakan card reader. Jadi Mas Suryo Koco untuk kerjasama bisa dengan akses data, verifikasi NIK, tetapi juga bisa menggunakan card reader, alat baca KTPL. Ya, siapapun yang akan dilayani bawa KTP dulu, KTP-nya diletakkan di atas alat, di card reader namanya, kemudian dibaca. Nah, kemudian dia bisa berproses ke yang berikutnya. BPJS Ketenagakerjaan salah satu lembaga yang banyak menggunakan card reader. Selain juga Bank Mandiri, BNI, BCA. Contoh BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama di tingkat nasional. Maka BPJS Kabupaten Kota tidak perlu kerjasama dengan dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Yang BPJS Provinsi tidak perlu kerjasama dengan Provinsi. Karena datanya bisa ditarik dari tingkat nasional. Mengapa kami melakukan seperti itu, kerjasama dengan BPJS Naker di level nasional? Karena fakta yang ada, pekerja kita itu banyak yang berpindah-pindah, Mas Koco. Orang Tegal bekerjanya di Kerawang. Orang Sukabumi bekerja di sektor swasta di Jakarta. Ada yang menjadi pekerja sektor informal di Bali. Itu orang dari NTB. Banyak dari Indramayu, dari Lamongan, membuka sektor informal di Denpasar. Nah, mereka belum pindah penduduk, tetapi tetap bisa mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaannya di tempat-tempat itu tanpa berpindah penduduk terlebih dahulu. Tetapi saya menyarankan bila akan bekerja dalam waktu lama dan ada keinginan menetap, maka uruslah pindah penduduknya. Tapi ternyata tidak. Mereka hanya bekerja, tetapi keluarganya tetap jadi orang tetap di Tegal. Dia pulang 2 minggu sekali. Nah, ini BPJS Ketenagakerjaan Jakarta bisa mengcover ya, di mana yang bersangkutan bekerja, di sektor swasta mana dia bekerja. Itu dari Ketenagakerjaan. Kemudian dari telepon seluler. Di Indonesia, seluruh telepon seluler diverifikasi dengan data Dukcapil berbasis NIK dan nomor KK. Ini untuk mencegah fraud, untuk mencegah terjadi kejahatan, sehingga semua nomor handphone itu bisa terdata dengan baik. Apakah ada yang berbohong dari masyarakat dengan menggunakan identitas orang lain? Masih ada, Mas Koco. Jadi Mas Koco, dalam fakta kita menemukan ada nomor-nomor handphone tertentu yang didaftarkan tidak menggunakan identitas yang benar. Tetapi jumlahnya sudah sangat kecil sekali dan ini sudah diidentifikasi oleh lembaga aparat penegak hukum. Jadi sudah ditangkap
berbagai atau banyak pelaku kejahatan berbasis nomor handphone. Karena teman-teman semua, sekali nomor handphone teman-teman kerabat desa didaftarkan, maka posisi handphone itu bisa dilacak, koordinatnya ada di mana. Jadi kalau ada kejahatan menggunakan nomor handphone, misalnya merencanakan pembunuhan, kemudian korbannya itu memiliki nomor handphone tertentu, diancam melalui handphone, kemudian itu ancaman dibuktikan melalui tindakan orang itu dibunuh, dari komunikasi handphone itu bisa diketahui siapa yang menelpon, siapa yang ditelepon, posisi yang menelpon ada di mana, yang ditelepon ada di mana, itu semua bisa diketahui. Itulah peran data Dukcapil untuk pengungkapan pelaku kejahatan dan pengungkapan korban kejahatan berbasis seluler tadi, Mas. Nah, ini oleh karena itu masyarakat, mari kita bantu negara agar kejahatan bisa segera ditumpas secara maksimal, yaitu dengan cara mendaftarkan nomor handphone secara benar. Tapi memang dimanapun kejahatan itu ingin selalu mencari celah-celah. Nah, mari tugas kita bersama menutup celah-celah itu. Seperti itu, Mas Koco. Monggo. Mungkin ada bagian-bagian yang ketika kemudian verifikasi, kalau untuk telepon seluler setahu saya ketika prabayar itu agak lebih mudah dibanding dengan pasca bayar. Artinya mungkin itu bagian yang sama-sama semua pihak untuk berpikir bagaimana menjadi orang baik, menjadi warga negara yang baik, gitu kan. Jadi kalau kerabat desa berpikir untuk tidak jadi orang baik, jangan mendaftar KTP elektronik. Tapi kalau kerabat desa dan seluruh warga negara Indonesia pengen menjadi orang baik, maka Anda harus segera melakukan rekaman di KTP elektronik. Kira-kira gitu ya, Prof ya. Jadi kalau memang terlahir niatnya tidak jadi orang baik, ya jangan daftar aja kan gitu. Tapi kalau saya yakin semua orang pengen jadi baik, oleh karenanya setiap orang perlu segera melakukan perekaman di KTP elektronik. Tidak terasa waktu kita ternyata sangat terbatas. Saya berharap teman-teman di Dukcapil bisa memberikan respon di chatting karena sudah terekam, nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Ada beberapa, ini ada Oppo A92 namanya siapa, ini tidak jelas, fungsi elektronik. KTP masih banyak, layanan perbankan, meminjam dulu KTP, bla 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 dan seterusnya. Oke, itu bagian yang perlu kita benahi ke depan. Kemudian KTPL ke depan disesuaikan kembali, lebih diakomodir, yang belum muncul di SIAK. Ini mungkin bagian lintas dirjen ini nanti yang bisa mendiskusikan lebih panjang. Dan nggak terasa Prof, waktu tinggal 2 menit, jadi kayaknya memang ini bagian-bagian yang menarik di chatting YouTube kita juga ada tentang keluhan masih adanya pihak penggunaan NIK KTP tidak terdeteksi di perbankan, di BPJS, di kartu prakerja dan seterusnya. Kemudian butuh waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan konfirmasi dan seterusnya. Saya sudah cek ini dari mana tapi belum memberikan respon. Di Zoom di YouTube Dukcapil juga ada beberapa yang menyampaikan data apa yang dapat diberikan ke lembaga yang bekerja sama dan seterusnya. Tadi sekilas Prof Yudan juga sudah menyampaikan jenis data yang diserahkan apa saja, apakah mereka minta langsung Dukcapil atau dikasih username, password dan seterusnya. Jadi semangat teman-teman Dukcapil, saya yakin nanti akan memberikan respon melalui chatting di channel YouTube baik yang di Dukcapil maupun yang di TV Desa, karena setiap pagi live kita paralel live di Dukcapil, akun YouTube Dukcapil dan akun YouTube-nya TV Desa, dan sekaligus live di beberapa aplikasi dan satelit yang dimiliki oleh TV Desa. Prof, closing statement karena waktunya ternyata sudah sampai di penghujung. Silakan, Prof. Terima kasih Mas Suryo Koco. TV Desa tidak terasa 1 jam kita bersama, dan rasanya tidak cukup kita untuk berdiskusi banyak hal yang menyangkut kemajuan Republik Indonesia ini. Nah,
Ibu Bapak, kerabat desa semuanya, pemirsa TV Desa. Untuk kita semua, dengan perubahan administrasi kependudukan, kita semua dituntut untuk berperilaku yang baik, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Untuk itu, teman-teman semuanya, kita mari berjalan menuju ke sana, dan satu pintunya adalah menyusun, membuat data kependudukan kita lebih baik. Kuncinya, rekan-rekan semuanya wajib segera merekam KTP elektroniknya. Karena ke depan semua layanan kita, layanan di Republik Indonesia berbasis NIK dan berbasis KTP elektronik. Bagi yang dewasa menggunakan KTP elektronik, bagi yang anak-anak menggunakan NIK di kartu keluarga atau di kartu identitas anak. Oleh karena itu, segera datang ke Dukcapil. Bila Anda nggak sempat, berkerumun, berkelompoklah di RT atau RW, petugas Dukcapil akan jemput bola. Kawan-kawan saya di Dukcapil sudah siap untuk jemput bola. Boleh ke sekolah-sekolah, boleh ke kampus-kampus. Prinsipnya mari kita bersama-sama memajukan Republik Indonesia. Terima kasih TV Desa, Mas Suryo Koco, sampai berjumpa pekan depan. Oh iya, betul. Terima kasih Prof. Nggak terasa ini memang di penghujung minggu. Jadi ini hari Jumat, kita Sabtu dan Minggu kita istirahat, tidak ngopi bareng Prof. Judan. Karena Prof. Judan harus ngopi dengan yang lain. Sampai di sini kerabat desa ngopi pagi bareng Prof. Judan, dan kita akan ketemu pekan depan di jam yang sama dari Senin sampai Jumat, dan kita akan selalu mendapatkan pencerahan baru tentang administrasi kependudukan dan pencerahan baru tentang bagaimana Indonesia ke depan lebih baik dengan basis administrasi kependudukan. Terima kasih, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.